Tanah suci, basis ras manusia dari benua setan, terletak di dataran yang luas. Tanah suci ini adalah inti sebenarnya dari aliansi iblis. Banyak orang kuat di aliansi iblis berkumpul di sini. Demikian pula, pemilik tanah suci ini memiliki banyak sumber daya budidaya. Sumber daya budidaya ini memiliki pengaruh besar tidak hanya pada para jenderal, tetapi bahkan pada para raja. Di antara ras manusia dari benua roh iblis, hanya kehadiran para dewa di atas yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat suci ini. Adapun wilayah umum Xiaoyun, kualifikasi ini tidak tersedia. King Huo dan Jian Wushuang berjalan di tempat suci. King Huo memperkenalkan beberapa hal di tanah suci bersama Jian Wushuang. Mata pedang Wu melihat ke sekeliling, dan dia bisa melihat beberapa orang lewat. Hampir semuanya adalah jenderal dewa, termasuk para penjaga yang menjaga tempat suci. Di tempat terdepan dan paling menonjol di tanah suci, ada gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu sangat tinggi, dan ada banyak istana dan loteng di gunung itu. Istana-istana ini, yang dihuni oleh banyak kekuatan besar di Liga Setan Iblis, dapat memiliki istana di tanah suci, bahkan jika itu hanya istana di bagian bawah gunung, yang merupakan dewa tertinggi, dan istana di sisi gunung dikatakan hidup. Semua adalah dewa, kata King Huo. Oh, Jian Wushuang mengerutkan kening. Nyonya Wushuang, lihat itu. King Huo menunjuk ke depan. Jian Wushuang melihat ke sepanjang jari King Huo, dan segera di hadapannya muncul sebuah menara besar yang terkondensasi oleh pasir hitam. Dengan visi Jian Wushuang, kita dapat menemukan bahwa menara ini dibentuk oleh banyak pasir hitam. Yang paling aneh adalah banyak pasir hitam masih mengalir perlahan. Tapi menara-menara ini tidak ada salahnya memalukan. Itu menara iblis, rumah harta aliansi iblisku. King Huo menunjuk ke menara kuno yang dikondensasi oleh pasir hitam. Di sana, ada segalanya dari latihan, menipu, metode keras, ramuan, tentara sihir, seperti beberapa lapisan di belakang metode tulang menyatu. Diperoleh dari bangunan iblis ini, tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Tidak ada makan siang di dunia. Apapun yang ingin Anda dapatkan, Anda harus membayar harga yang sesuai. Ini aturan. King Huo, di mana jantung bumi? Tanya Jian Wushuang. Sebelum itu, dia mendengar King Huo mengatakan bahwa Earth Heart Palace adalah tempat peluang terbesar di tanah suci, jadi dia paling penasaran dan menantikan Heart Palace ini. Jangan khawatir, ini akan segera datang, kata King Huo. Tidak lama kemudian, King Huo membawa Jian Wushuang ke pusat tanah suci dengan altar besar di ruang terbuka yang luas. Di tengah-tengah altar, ada lorong bawah tanah, dan di samping lorong, ada banyak penjaga menjaganya. Di bawah altar adalah tempat jantung bumi berada, kata King Huo, dan kemudian berjalan menuju lorong dengan Jian Wushuang. Tetapi saat Jian Wushuang menginjak altar, ia melihat keanehan kekosongan di sekitarnya. Kekuatan sumber di sini tampaknya jauh lebih kuat daripada di tempat lain. Jian Wushuang mengerutkan kening. Apakah Anda memperhatikannya? King Huo memandang Cao Jian Wushuang dan tersenyum. Ini masih di luar istana jantung bumi. Ketika Anda benar-benar mencapai istana jantung bumi, Anda akan memahami tujuan istana jantung bumi. Dengan secercah harapan, Jian Wushuang datang ke lorong ke jantung bumi. Para penjaga yang bertanggung jawab menjaga bagian luar lorong hanya melirik Jian Wushuang dan King Huo dan membiarkan mereka masuk. Di sepanjang lorong, Jian Wushuang dan King Huo melangkah ke lantai pertama istana jantung bumi. Lantai pertama dari istana bumi ini tidak lebih dari sebuah istana bawah tanah yang besar. Ada banyak ruang rahasia di istana. Di antara ruang rahasia ini, ada banyak dewa yang tinggal di sana untuk latihan yang tenang. Setelah datang ke lantai pertama ini, Jian Wushuang segera menemukan kekuatan kekosongan di sekitarnya, yang tiba-tiba menjadi lebih tebal. Baru saja kembali ke jantung bumi, di atas altar, ia juga memperhatikan bahwa kekuatan sumber-sumber di sekitarnya lebih kuat, tetapi itu hanya beberapa. Tapi sekarang, benar-benar ke lantai pertama istana jantung ini, kekuatan sumber di sini setidaknya 2 kali lebih kuat dari dunia luar. Menumbuhkan pencerahan di tempat di mana kekuatan sumbernya begitu kuat harus jauh lebih cepat daripada dunia luar. Ini keajaiban istana jantung bumi. Mata Jian Wu sedikit terkejut. Pada saat ini, King Huo akhirnya membuka diri untuk menjelaskan, istana jantung bumi adalah kesempatan terbesar bagi tanah suci. Kekuatan sumber di sini jauh lebih kuat daripada dunia luar. Alasannya adalah karena istana jantung bumi ini
Di bagian bawah adalah peninggalan tertinggi komunitas manusia saya. Hal yang suci. Jian Wushuang pindah ke dalam. Iblis ras manusia, peninggalan tertinggi. Aku tidak tahu apa itu benda suci. Aku hanya tahu bahwa di bawah penganiayaan setan dan binatang buas, alasan utama mengapa ras manusia kita hampir tidak bisa menduduki wilayah hampir 10% ini adalah karena kita memiliki benda suci ini. Keberadaan berbagai hal, tanpa benda suci ini, umat manusia kita akan benar-benar dihancurkan oleh para monster, kata King Huo. Jian Wushuang diam-diam terkejut. Jika itu benar seperti yang dikatakan King Huo, efek objek suci ini pada ras manusia dari benua roh iblis akan menjadi besar. Ini jelas merupakan dasar dari ras manusia, dan bahkan harta yang sangat vital bagi kehidupan dan kematian. Karena keberadaan benda suci itu, keajaiban Istana Jantung Bumi telah lama dikenal. King Huo melanjutkan, Istana Jantung Bumi memiliki 5 lapisan. Semakin rendah levelnya, semakin kuat kekuatan aslinya. Di mana Anda berada sekarang hanya lantai pertama dari hati bumi, dan kekuatan sumbernya hanya 2 kali lipat dari dunia luar. Tapi jika kamu memasuki lantai 2 Istana Jantung Bumi, intensitas kekuatan aslinya setidaknya 10 kali lipat dari dunia luar. Demikian pula, kekuatan asli dari lapisan ketiga dan keempat akan lebih kuat. Mendengar ini Jian Wushuang hanya bisa melebarkan matanya. Pada lapisan kedua, kekuatan sumbernya 10 kali lebih banyak dari dunia luar. Perlu dicatat bahwa semakin kuat kekuatan asalnya, semakin mudah untuk memahami asalnya. Kekuatan asalnya 10 kali lebih kuat. Apa konsep ini? Dan ini hanya lapisan kedua. Tidak heran bahwa Istana Jantung ini akan disebut tanah peluang terbesar di Tanah Suci. Jelas jauh lebih cepat daripada dunia luar untuk mengolah asal-usul pencerahan, kata Jian Wushuang. Ya, itu saja, King Huo mengangguk, tapi jika kamu ingin berlatih di Istana Bumi, kamu juga membutuhkan tingkat otoritas tertentu. Ini tidak seperti lapisan pertama ini, tetapi semua jenderal dari aliansi iblis dapat masuk ke sini. Kultivasi di lapisan pertama dapat dimulai dari lapisan kedua, dan itu membutuhkan izin. Izin apa? Tanya Jian Wushuang Lian. Bunuh monster itu dan rampok monster itu. Teman-teman King Huo dengan sungguh-sungguh. Ras manusia dan monsterku adalah musuh mati tanpa akhir. Alasan mengapa aliansi Demons ada adalah untuk dapat bersaing dengan monster dan ingin berkultivasi di bawah lantai 2 Istana Jantung ini. Suku telah berkontribusi untuk membunuh monster, untuk menangkap monster dan monster. Seperti lantai 2 dari Istana Jantung Bumi, jika kamu ingin tinggal di sana selama sehari, kamu membutuhkan monster dari monster-monster urutan ke-6, King Huo berkata dengan keras. Murid Jian Wu menyipit, membunuh monster-monster, dan memasuki jantung bumi dengan bantuan monster-monster dan pedang ini juga bisa dimengerti. Tapi hanya tinggal di lantai 2 selama sehari, monster tingkat 6 Yao dan dibutuhkan, yang agak berlebihan. Monster tingkat ke-6 setara dengan penguasa tertinggi dari 6 kekuatan Xiao Jing ras manusia, yaitu, Dewa Aliansi Setan akan membunuh monster dengan kekuatan 6 Xiao Jing, dan itu hanya bisa berada di lantai 2 itu. Tetaplah selama sehari. Sebenarnya, tidak hanya Istana Jantung Bumi ini, tetapi ada beberapa tempat lain di tempat suci ini, termasuk bahkan banyak harta rumah pemusnahan iblis, yang tidak dapat dibeli oleh Yuan Jing. Yang dibutuhkan adalah semua monster-monster. King Huo terus berbicara, lantai kedua dari Istana Jantung Bumi, meskipun kondisi untuk masuk lebih ketat, tetapi beberapa dewa di Liga Setan Iblis kadang-kadang masuk untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Tetapi lapisan ketiga, asal lapisan ketiga kekuatan gaya jauh lebih tinggi daripada lapisan kedua, dan kondisi untuk masuk juga lebih besar. Dalam keadaan normal, mereka yang bisa pergi ke tingkat ketiga dari Istana Jantung Bumi untuk berlatih adalah semua raja, dan bahkan para pangeran ini tidak bisa tinggal di tingkat ketiga dengan mewah, tetapi hanya sesekali masuk dan berlatih. Kondisi untuk memasuki lantai 4 bahkan lebih menuntut. 108 pangeran dari aliansi iblis, pangeran-pangeran ini biasanya pergi ke tingkat keempat untuk berlatih selama 1 atau 2 hari setiap beberapa tahun, dan jika mereka ingin berlatih selama 10 hari di tingkat keempat, bahkan jika mereka harus melalui hanya bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade akumulasi diperlukan untuk memburu monster. Jian Wushuang mendengar, kepalanya sedikit sianosis. Bahkan jika itu adalah dewa, apakah hanya perlu beberapa hari baginya untuk berlatih di lantai 4? Bagaimana dengan Jin Yujian di tangannya? Teman-teman Wusou,
Token yang diberikan kepadamu oleh Feng Qiao adalah token ke lantai 4 Istana Jantung Bumi. Dengan ujian, kamu bisa tinggal di lantai 4 selama 10 hari, 10 hari. King Huo mengagumi Cao Jian Wushuang menoleh, saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Anda benar-benar baik. Jian Wushuang tersenyum bodoh. Sebelum itu, dia hanya tahu bahwa batu Gyokjen yang diberikan kepadanya oleh Biro Dewa Feng Qiao sangat berharga, tetapi apa yang dia lakukan tidak jelas. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti. Xiao Senjun, memang memberi saya hal yang baik. Mata Jian Wu melepaskan cahaya berat. Segera, King Huo dan Jian Wushuang datang ke lorong ke lantai 2. Teman-teman Wusou, aku akan menunggumu di sini, 10 hari, tidak lama, kamu harus langka. King Huo rot, tentu saja. Jian Wushuang mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian menuju ke lorong. Penjaga yang kuat dari saluran juga menghentikan Jian Wushuang di awal, tetapi ketika Jian Wushuang mengeluarkan Jin Giok yang diberikan oleh Feng Xiaoshen, penjaga ini semua terkejut, tampaknya terkejut bahwa Jian Wushuang bahkan memiliki Giok Jin seperti itu, dan kemudian mereka dibebaskan. Sepanjang lorong, Jian Wushuang terus berbaris menuju bagian bawah Istana Jantung Bumi. Tak lama kemudian, ia akhirnya mencapai lantai 4 Istana Jantung Bumi. Begitu dia melangkah di lantai 4, Jian Wushuang segera merasakan sumber kekuatan yang luas dan luar biasa di daerah sekitarnya. Jian Wushuang belum pernah melihat kekuatan mencapai sumber tertinggi sejak latihan. Sangat kaya, kekuatan asal di sini setidaknya 100 kali lebih kuat dari dunia luar, dan bahkan lebih dari itu. Jian Wushuang kaget di dalam. Tempat yang mengandung sumber kekuatan yang kuat jelas merupakan tempat suci sejati untuk penanaman. Luas lantai 4 ini jauh lebih luas daripada lantai pertama, tetapi juga memiliki beberapa kamar yang jarang. Jian Wushuang secara acak menemukan sebuah ruangan dan melangkah ke dalam ruangan. Duduk di ruang tertutup, Jian Wushuang menutup matanya dan mulai menyadari secara langsung, dalam lingkungan kekuatan asal yang begitu kuat, Jian Wushuang menyadari asal-usulnya. Kecepatannya jauh lebih kuat dari dunia luar, dan itu jauh lebih mudah. Seperti ia telah mencerahkan 999 misteri pembunuhan yang dilarang di lantai pertama gedung Liuzong. Saat ini, ada kurang dari 600 jenis misteri yang benar-benar ia pahami, dan ada lebih dari 300 misteri pembunuhan. Tidak pernah disadari, tetapi sekarang, dengan pencerahannya, dia menemukan bahwa banyak tempat yang mengganggunya segera disadari. Mudah, sederhana, hampir alami. Perasaan yang luar biasa. Jian Wushuang membuka matanya, dengan kejutan besar di matanya. Hanya beberapa saat kemudian dia menyadari 10 misteri larangan pertama. Kecepatan seperti itu cukup untuk dibandingkan dengan pencerahannya selama beberapa hari atau bahkan puluhan hari. Aku hanya punya 10 hari. Kesempatan itu langka, aku tidak bisa menunda sebentar. Jian Wushuang mengambil napas dalam-dalam, dan segera pikiran itu bergerak, dan plon pembunuhan muncul di sebelahnya. Dewa dipisahkan dari pembunuhan, dan di ruang rahasia inilah ia mulai menyadari dengan hati-hati. Seiring waktu berlalu, persepsi Jian Wushuang tentang asal-usul dunia dan asal-usul pembunuhan juga mulai meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap, 10 hari telah berlalu. Di dalam ruang rahasia, Dewa Jian Wushuang dan klon pembunuhan masih duduk di sana secara terpisah. Saat ini, ada jejak asli baru di lengan dewanya. Dengan jejak asli yang telah terkondensasi sebelumnya, jejak Jian Wushuang dari jejak asli dunia di lengan ini telah mencapai 8. Ya, itu 8. Perlu dicatat bahwa hanya beberapa waktu yang lalu, kedua sisi pedang mengembun asal ke-6 dunia dalam suku Wujing, tetapi di lantai 4 Istana Jantung di tempat ini, ia terkondensasi dalam waktu singkat 10 hari. Jejak ke-7 dan ke-8 asal-usul dunia dan, ini hanya peningkatan asal-usul dunia. Ini benar-benar luar biasa. Tentang asal mula pembunuhan, avatar pembunuhan Jian Wushuang juga duduk di sana, dan di atas lengannya, ada 8 jejak asal mula pembunuhan itu. Asal mula pembunuhan juga membentuk jejak akar ke-8. Asal-usul dunia, asal-usul pembunuhan, semua terkondensasi 8 tanda. Mata Jian Wushuang bersinar dengan cahaya yang kuat. Jejak asal mewakili persepsi asal, karena ia belum menerobos hubungan Rana Xiaoyun, alis jejak asal telah berubah menjadi awan, dan kekuatannya meningkat, tetapi penggunaan Jian Wushuang terhadap dua asal tersebut akan sangat meningkat. Kekuatan keseluruhan juga sangat meningkat. 8 jejak asalnya, ini sudah luar biasa di alam suci,
Tapi aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk menyingkat jejak ke-9 di masa depan. Jian Wushuang diam-diam tanda 9 jalan, yang termasuk legenda, apakah itu di Tanah Suci, di benua iblis, atau bahkan di seluruh dunia kuno. Di dunia abadi, ada banyak alam Kixiao dan alam Baxiao, tetapi alam Jiuxiao, langka selama ribuan tahun. Seperti di daratan Cina, 72 pangeran, termasuk 9 raja, memiliki wawasan tertinggi dalam asal-usul mereka, dan mereka hanya negara Baxiao. Di dalam ras manusia di benua iblis, tidak ada yang namanya alam Jiuxiao. Meskipun para dewa ini telah memasuki ambang batas Tao, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada para dewa di alam Baxiao, tetapi mereka belum mencapai Jiuxiao. Lingkungan, bahkan mereka yang berada di puncak level istana dan di atas puncak Xiaoyun Realm, ketika mereka menerobos, mereka juga menerobos dengan ranah Baxiao Realm. Tampaknya Jiuxiao Realm sudah lama hilang di dunia abadi. Pedang hari ini yang tak tertandingi, apakah itu asal mula dunia atau asal mula pembunuhan, memiliki 8 segel asal, jika ia melangkah lebih jauh, itu adalah meterai dari 9 asal-usul. Setelah menerobos wilayah Xiaoyun, itu adalah keberadaan wilayah Jiuxiao. Jiuxiao Realm, langsung ke Jiuxiao. Jian Wushuang menyipit sedikit. Dia telah berada di Tanah Suci untuk waktu yang lama. Pada kenyataannya, sebenarnya, dia telah melampaui ruang lingkup dari dunia suci. Setelah 3 jejak asli terkondensasi seperti ranah sakral normal, sekarang saatnya untuk menerobos awan. Tapi penanaman Jian Wushuang dari taktik keberuntungan surga yang besar benar-benar berbeda dari seni bela diri biasa. Sekarang ia telah mengembunkan 8 jejak asal, tetapi masih tetap di ranah suci. Nasib Datian berbeda, selangkah demi selangkah. Seni bela diri biasa, terobosan dari dunia suci, yaitu memasuki dunia Xiaoyun. Pedang yang tak tertandingi, di atas Mahaguru, langsung ke Jiuxiao. Ini disebut langsung ke Jiuxiao, tetapi signifikansinya luar biasa. Mungkin, ketika saya mengembun jejak akar ke-9, kami benar-benar memenuhi syarat untuk menerobos, kata Jian Wushuang diam-diam. Tentu saja, ini hanya tebakannya, dan dia tidak tahu persis bagaimana caranya. Di jalan menuju pemberontakan, semuanya penuh dengan yang tidak diketahui. Sayangnya, saya hanya bisa tinggal di sini sebentar. Jika saya tinggal sebentar, mungkin saya bisa benar-benar mengembun tanda akar ke-9. Pikir Jian Wushuang, dan ada jejak penyesalan di hatinya. 10 hari telah berlalu, dan dia harus meninggalkan lantai 4 ini. Kembali ke lantai pertama Earth Heart Palace, merasakan celah antara lapisan pertama dan lapisan keempat, Jian Wushuang tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya diam-diam. Dibandingkan dengan lapisan keempat, lapisan pertama ini benar-benar buruk. Jauh sekali, King Huo telah menunggunya di lantai pertama, setelah melihat Jian Wushuang keluar. Nyonya Wushuang, apa hasil panen di lantai 4 itu? King Huolian bertanya. Panennya bagus, sayangnya, hanya 10 hari. Jian Wushuang Dao, sudah banyak dalam 10 hari, dan Anda akan puas. Seperti saya, apalagi lantai 4, Anda bisa membiarkan saya pergi ke lantai 3 selama 1 atau 2 hari, dan saya harus bangun tersenyum dengan mimpi-mimpi saya. King Huo iri. Jian Wushuang tersenyum bodoh. Memang, dia juga harus puas. Setelah semua, lantai 4, bahkan para dewa itu sulit didapat. Dan dia bisa pergi kali ini karena hubungan Feng Qiao, dan dia harus berterima kasih kepada Feng Qiao. Ngomong-ngomong, King Huo, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin pergi ke lantai 2 Earth Heart Palace dan pergi ke Menara Iblis untuk bertukar harta. Kamu perlu monster-monster Yaodan. Dari mana semua monster dan datang untuk memburu monster itu? Jian Wushuang bertanya. Ada banyak cara untuk mendapatkan Yaodan, tetapi mereka secara kasar dibagi menjadi 3. King Huo memandang Jian Wushuang dan berkata dengan hati-hati. Cara pertama adalah melakukan beberapa hal sederhana untuk aliansi setan iblis, seperti melayani sebagai penjaga tanah suci dan 8 kota besar, atau melakukan beberapa tugas. Anda bisa mendapatkan sejumlah remunerasi. Ini adalah pendekatan komparatif. Enak, akan ada beberapa ancaman, tetapi tidak akan ada terlalu banyak monster. Adapun cara kedua, pergi ke barak. Setelah jeda, Green Fire melanjutkan, ada 4 kamp militer di Alliance of Demon Demons, dan keempat kamp militer ini masing-masing menjaga wilayah manusia di Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut. Di luar wilayah manusia,
ada wilayah yang ditempati oleh banyak monster. Kemudian, dari waktu ke waktu, monster-monster itu akan melancarkan serangan ke wilayah manusia. Peran keempat kam militer ini adalah untuk melawan serangan monster-monster ini dan untuk membunuh monster sebanyak mungkin. Monster-monster itu menyerang kita manusia dalam skala besar atau kecil. Umumnya, mereka hanya serangan skala kecil, tapi kadang-kadang perang tiba-tiba pecah. Setiap kali kita bertarung, ras manusia kita akan berjuang mati-matian untuk melawan. Akan ada banyak dari mereka, dan tentu saja akan ada lebih banyak peluang untuk mendapatkan Yaodan. Jadi cara kedua ini penuh bahaya, tetapi lebih mudah untuk mendapatkan Yaodan. Berbicara tentang ini, King Huo berhenti, menatap Jian Wushuang, dan berkata, seperti aku tinggal di barak itu sebentar, dan kemudian aku punya cukup banyak monster untuk ditukar dengan lantai 5, metode fusi tulang tingkat ke-6, tapi itu juga karena hubunganku yang lemah. Kau adalah jenderal tingkat kedua di prajurit. Jika kau tinggal di barak untuk sementara waktu seperti aku, kau pasti akan mendapatkan lebih banyak monster. Bagaimana dengan cara ketiga? Tanya Jian Wushuang. Cara ketiga adalah pergi langsung ke wilayah yang ditempati monster dan membantai mereka, kata King Huo. Namun, wilayah yang dihuni monster sangat luas, dan ada monster kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dewa biasa akan pergi ke wilayah monster, jadi tidak ada perbedaan antara kematian dan kematian. Karena itu, mereka yang berani melakukannya pada umumnya hanya para dewa dan ekstrim itu. Beberapa dewa yang begitu jahat terhadap langit akan berani melakukan itu. Jian Wushuang mendengar dan mengangguk diam-diam. Di benua monster, monster menempati 90% dari wilayah, tetapi ras manusia dipaksa untuk bergerak hanya di ini dan 10% dari wilayah. Ini dapat membuktikan kekuatan monster dan langsung ke wilayah yang dihuni oleh monster. Itu sama saja dengan memperdalam harimau, tingkat ancaman secara alami luar biasa. Tanpa seorang pangeran, atau dekat dengan kekuatan tempur sang pangeran, pergi ke wilayah yang diduduki oleh monster itu sendiri untuk membunuh dan membunuh itu memang kematian. Aku sudah memutuskan, pergi ke barak, kata Jian Wushuang langsung. Wen Yan mengatakan bahwa King Huo sedikit tersenyum, dan tidak terkejut dengan keputusan Jian Wushuang. Untuk pergi ke barak, kamu harus mendaftar terlebih dahulu, dan kemudian menunggu aliansi untuk mengatur denganku. Jalan King Huo. Segera Jian Wushuang mengikuti Jian Wushuang menuju jantung bumi. Sebelum King Huo menghabiskan waktu di barak, cara melamar ke barak sangat jelas, dan segera mereka melamar barak pada saat yang sama. 2 hari kemudian, pengaturan untuk aliansi monster jahat telah turun. Pedang yang tak tertandingi, Jenderal Dewa tingkat 2, dikirim ke pemimpin ke-7 Dongying, kapten dari 100 tim. King Huo, Jenderal Dewa tingkat pertama, akan dikirim ke pemimpin ke-7 Dongying. Dia akan menjadi teman kapten tim 10 orang. Anda dapat mencari, di benua roh iblis, wilayah ras manusia memiliki 4 perbatasan utama di tenggara dan barat laut. Masing-masing dari 4 perbatasan memiliki barak militer, juga dikenal sebagai 4 batalion di tenggara dan barat laut. Keempat kam militer ini adalah batu besar yang menghalangi bagian depan umat manusia. Selama bertahun-tahun, sejumlah besar monster telah berulang kali mencoba membunuh ke dalam wilayah manusia, tetapi mereka telah ditentang oleh tentara yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat di keempat kam militer ini. Salah satu dari 4 kam militer, Dongying. Di Dongying, ada ribuan manusia yang kuat. Di sini, para penguasa atas Liu Xiaojing hanyalah prajurit paling biasa, dan kapten pasukan 10 orang dilayani oleh dewa. Akan melayani 10 ratus tim manusia membentuk seorang pemimpin, dan seorang pemimpin dipimpin oleh 2 dewa teratas. Di atas itu, ada dewa umum dan penguasa kuil tertinggi. Dikatakan bahwa Dongying, salah satu dari 4 kam militer utama, memiliki tidak kurang dari 3 penguasa istana dan puluhan jenderal. Jian Wushuang dan King Huo, keduanya dikirim ke Dongying, dan mereka masih memiliki kerah yang sama. Perbedaannya adalah bahwa Jian Wushuang diangkat sebagai kapten tim 100 orang ini karena hubungannya dengan dewa jenderal tingkat kedua, dan King Huo, jenderal dewa tingkat pertama, hanya bisa menjadi kapten pasukan 10 orang, yang lebih penting daripada Jian Wushuang. Lebih rendah 1 tingkat, sekarang di salah satu kam di Kam Namo. Pemimpin Fang Han, mulai sekarang, kuharap kamu bisa lebih memperhatikanmu. Seorang pria berambut merah dengan pedang duduk di depan kasing, memegang mangkuk anggur. Di seberang pria berambut merah ini,
ada seorang pria parubaya yang sedikit gemuk dengan senyum di wajahnya, mengatakan, kakak Jinling sangat baik, dengan ayahmu di Dongying, yang tidak berani memberi wajah, lagi pula, ayahmu, ular emas Tuhan, juga salah satu dari banyak jenderal kami di Dongying. Anda dapat yakin bahwa mulai hari ini, jika pemimpin ketujuh saya memiliki sesuatu yang baik, Anda harus memiliki salinan Jinling Brothers. Haha, terima kasih Fang Han atas perintahmu. Ayo, aku menghargaimu. Pria berambut merah itu tersenyum. Jika Jian Wushuang ada di sini, dia akan dapat mengenali secara sekilas bahwa pria berambut merah ini adalah Jinling yang telah membantahnya di kota Tianyu sebelumnya. Setelah Jinling menjadi jenderal, ia langsung melamar ke Liga Iblis untuk dikirim ke Barak, dan karena ayahnya di Dongying, ia juga dikirim ke Dongying. Ia juga di bawah komando kerah ketujuh, 100 orang. Kapten tim, adapun pria setengah baya yang sedikit gemuk, dia adalah pemimpin dari pemimpin ketujuh, bernama Fang Han, yang adalah bos utama Jinling, namun, karena hubungan antara ayah Jinling, Dewa Ular Emas, Fang Han ini tidak di hadapan Jinling. Ada rak sedikit pun. Di kamp, Jinling dan Fang Han mengobrol sambil minum-minum. Pada saat ini seorang sersan memasuki kamp, dengan hormat berkata, pemimpin, seorang kapten perwira yang dikirim oleh aliansi, dan seorang kapten beranggotakan 10 orang telah tiba. Dua dewa yang mana? Fang Han bertanya. Kapten ragu 10 orang bernama King Huo, dan dia juga berada di Dongying, tetapi dia tidak ada di tim kami. Adapun kapten ragu 100 orang, bernama Jian Wushuang, adalah dewa tingkat kedua yang baru saja ditunjuk. Sersan menjawab, oh. Fang Han mengerutkan kening. Jian Wushuang, wajah Jinling berubah tiba-tiba, dan segera mengikuti matanya dengan dendam, bergumam, itu dia. Kenapa, kakak Jinling, kamu kenal orang ini? Fang Han Chow Jinling memandang. Yah, aku bahkan tidak mengenalnya, tapi aku terus memikirkannya. Aku tidak menyangka dia akan dikirim ke Dongying ini, dan dia kebetulan berada di bawah kerah yang sama denganku. Jinling mencibir, tetapi senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Senyum ini seperti pisau. Saudara Jinling, apakah Anda masih memiliki sedikit kebencian dengan pedang ini Wushuang? Fang Han tersenyum ringan, melirik sersan, dan memerintahkan, kamu turun dulu dan beritahu pedang Wushuang, maka aku punya beberapa hal untuk diatasi, biarkan dia menunggu di luar sebentar. Ya, sersan itu pergi. Di kamp, hanya ada Fang Han dan Jinling. Pemimpin Fang Han, pedang itu tak tertandingi. Saya berharap banyak membantu Anda, kata Jinling. Saudara Jinling, tidak ada orang luar di sini. Sejujurnya, apa yang Anda inginkan darinya? Mata Fang Han sedikit menyipit. Bagaimana dengan dia? Kuharap aku bisa mati, kata Jinling dingin. Oh, Fang Han mengerutkan kening dan mengerang sebentar, lalu berkata, kami, para sersan di perbatasan wilayah manusia, menjilat darah di belati, dan akan kehilangan nyawa kami jika kami tidak memperhatikan. Tidak sulit untuk menginginkannya mati. Dengan cara ini, di masa depan, dia akan berada di bawah kendaliku. Aku akan memberinya tugas sebanyak mungkin yang penuh bahaya dan dapat jatuh kapan saja. Bagaimana? Tidak, Jinling menggelengkan kepalanya. Tugas-tugas berbahaya itu sering disertai dengan manfaat besar. Jika dia benar-benar mati dalam tugas itu, aku khawatir bukan saja dia tidak mati, tetapi dia mendapat manfaat, maka itu tidak bernilai uang. Apa maksudmu, saudara Jinling? Fang Han mengerutkan kening. Yah, pedang Wushuang datang ke Dongying ini, itu semua tentang mencoba membunuh monster dan menangkap monster itu, tapi aku tidak ingin dia berhasil. Perintah Fang Han, pemimpin pertama kita masih tidak memiliki tugas, itu untuk menjaga gunung yang sunyi hari itu apakah itu? Tanya Jinling. Gunung Tianjing. Mata Fang Han menyipit, dan dia mengerti arti Jinling di lubuk hatinya, dan segera tertawa, ya, pegunungan Tianji ada di belakang Dongying kita. Monster-monster itu hanya bisa menerobos lapisan pertahanan Dongying. Itu mungkin muncul di pegunungan Keheningan, dan secara umum, hanya monster yang berjuang dan bekerja keras yang bisa pergi ke sana. Tapi pegunungan itu sangat luas hari itu. Hanya tim kecil yang terdiri dari 100 orang menjaganya. Bahkan jika ada setan, mereka sulit ditemukan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat di mana burung tidak buang kotoran. Saya ingin bercampur di sana Yao dan hanyalah harapan yang luar biasa. Oke. Kalau begitu atur seperti ini, agar Jian Wushuang tidak akan mendapatkan Yao dan saat dia berada di Dongying.
Itu dia, Jin Ling mencibir. Pemimpin Fang Han, hal berikutnya adalah bertanya padamu. Aku akan pergi dulu, kata Jin Ling. Sementara kamu yakin bahwa adalah musuh dari saudara Jin Ling, itu adalah musuh Fang Han, dan aku akan memiliki cara untuk mengemasnya. Fang Han tertawa. Jin Ling mengangguk, lalu berjalan keluar kamp. Di luar kamp, Jian Wushuang dan King Huo berdiri di sana, menunggu dengan tenang. Pemimpin Fang Han harus berbicara dengan orang-orang. Kami akan menunggu sedikit di sini, kata King Huo. Jian Wushuang mengangguk, tapi dia sangat sabar. Namun, dia tidak menunggu lama dengan King Huo, tetapi berjalan keluar dari kamp. Melihat orang ini, Jian Wushuang dan King Huo nian keduanya berubah. Jin Ling. Jian Wushuang dan King Huo menatap Jin Ling yang muncul di depan mereka. Aku tidak menyangka kita akan bertemu dengannya di sini. Tampaknya dia juga berada di bawah pemimpin ketujuh ini. Dengan kekuatan supernya yang kedua, pemimpin ketujuh ini juga harus menjadi kapten perwira, kata King Huo rendah. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh, Jian Wushuang mengerutkan kening. Sebelumnya di Tianyu City, dia memiliki konflik dengan Jin Ling ini, tetapi sekarang di Dongying, dia melihatnya lagi. Jin Ling melirik Jian Wushuang dan King Huo, tetapi hanya mendengus dan pergi. Tidak butuh waktu lama bagi Fang Han untuk keluar dari kamp lagi. Perintah Fang Han, King Huo bahkan memulai. Pemimpin, Jian Wushuang juga berteriak. Kamu adalah Jian Wushuang. Fang Han memandang Jian Wushuang dan mengangguk diam-diam. Mulai hari ini, kamu adalah kapten tim ke-100 di bawah komandermu. Karena kamu berada di bawah perintahku, kamu harus mematuhi perintahku. Pernah mengerti? Ya, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Tepat, aku punya misi di sini, jadi tim ke-100 akan pergi, kata Fang Han. Tugas apa? Tanya Jian Wushuang. Jaga pegunungan Silen, surgawi, kata Fang Han, perintah akan segera disampaikan. Anda pergi ke perwira Anda terlebih dahulu, dan pergi ke sana hari ini. Karena itu, Fang Han mengabaikan reaksi Jian Wushuang dan kembali ke kamp lagi. Jian Wushuang bahkan tidak peduli. Dia berbalik untuk melihat api biru di sebelahnya, tetapi menemukan bahwa wajah api biru itu agak jelek. King Huo, ada apa? Tanya Jian Wushuang. Teman-teman Wusou, kami benar-benar sial kali ini. Begitu kami tiba di barak, kami dikirim untuk menjaga pegunungan Tianji, kata King Huo. Apakah ada hal buruk tentang menjaga pegunungan Tianjing? Jian Wushuang bertanya dengan bingung. Ketika Anda pertama kali tiba di Dongying, Anda tidak tahu apa-apa. King Huo dan Jian Wu berjalan secara bilateral dan berbicara. Tidak akan ada serangan monster yang adil. Lagi pula, seluruh Dongying ada di depan. Hampir tidak mungkin bagi monster itu untuk menembus lapisan pertahanan Dongying dan muncul di Gunung Keheningan. Jika ini masalahnya, itu berarti seluruh Dongying telah dikalahkan oleh monster. Sudah bangun. Mata Jian Wu menyipit, jadi, apa lagi yang kamu butuhkan untuk menjaga pegunungan Tianji? Itu untuk menjaga dari iblis, King Huo berkata, Dongying sangat besar, dan seluruh perbatasan timur sangat luas. Dari waktu ke waktu, monster-monster itu akan menyerang seperti ras manusia kita. Serangan-serangan pada sisi terang umumnya akan ditentang oleh pejuang manusia di Dongying, tetapi setiap kali monster menyerang kadang-kadang, akan ada sejumlah kecil asteris setan dalam campuran. Meskipun sebagian besar setan ini ditemukan dan dipenggal di tempat, masih sangat sedikit dari mereka. Mereka telah menyembunyikan banyak tentara dari Dongying dan datang ke ras manusia. Pegunungan Tianji dan wilayah yang luas di sekitar mereka, akan ada beberapa ratus pemain untuk dipertahankan, tujuannya adalah untuk membunuh iblis ini sebanyak mungkin. Namun, semua iblis ini meresap. Ada terlalu banyak tempat untuk dijaga. Dongying perlu menghadapi serangan iblis di permukaan. Tidak mungkin mengirim terlalu banyak orang untuk menjaga tempat-tempat ini, jadi ini telah menyebabkan penyembunyian Dongying. Monster iblis telah berhasil dimasukkan ke dalam wilayah manusia, dan hanya beberapa dari mereka yang ditemukan dan dipenggal oleh kita. Begitukah? Jian Wushuang bergerak. Seperti gunung sunyi hari itu, gunung itu sangat luas dan membentang jutaan mil, tetapi Dongying hanya bisa mengirim tim 100 orang kami ke penjaga kota. Anda berkata, jika ada setan, itu adalah kesempatan bahwa kami akan melewati gunung sunyi hari itu berapa banyak lagi. King Huo tersenyum pahit. Untuk jutaan mil. Jian Wushuang tersenyum bodoh.
Sebuah tim kecil yang terdiri dari 100 orang yang ingin sepenuhnya hidup dan menjaga wilayah jutaan mil, dan tidak mungkin membiarkan setan Asteris pergi dari sana. Artinya, mari kita jaga pegunungan Tianji. Nyaris tidak mungkin melihat monster di hari-hari normal. Bahkan jika monster itu tipis, sulit untuk melihatnya. Kata Jian Wushuangdao, itu sebabnya aku bilang kita kurang beruntung. Pegunungan yang sunyi adalah tempat burung tidak buang hajat hari itu. Jika kamu ingin mencampurkan beberapa dandelion ajaib di sana, kemungkinannya terlalu kecil dan terlalu kecil. King Huo tersenyum pahit, untungnya, ada peraturan di Dongying, tempat-tempat yang menjaga abad seperti pegunungan Tianji akan berubah setiap bulan. Kami akan berada di sana selama sebulan sekarang, tetapi bulan depan, seseorang akan menggantikan kami. Tidak apa-apa, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Siapapun yang memilih untuk datang ke barak ini secara alami dapat bertarung melawan monster dan membunuh mereka untuk mendapatkan lebih banyak monster. Dan seperti menjaga pegunungan Tianji, tidak ada yang mau menjaga tempat di mana bahkan bayangan monster sulit untuk dilihat pada hari kerja. Jika Anda selalu menjaga pegunungan Tianji, Jian Wushuang mungkin juga memilih untuk pergi ke Tanah Suci atau 8 kota besar sebagai penjaga, yang lebih nyaman dan lebih nyaman. Segera, Jian Wushuang dan King Huo tiba di kamp tim ke-100. Ketika diketahui bahwa kapten telah tiba, tim 100 orang juga segera berkumpul di ruang terbuka. Tim 100 orang di Dongying memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bahkan sersan biasa yang terlemah dilayani oleh Liu Xiaojing, penguasa tertinggi di daratan Cina, dan kapten tim 10 orang itu adalah Dewa Jenderal tingkat pertama. Nama saya Jian Wushuang. Mulai hari ini, Anda akan menjadi kapten Anda. Jian Wushuang membuat perkenalan singkat untuk dirinya sendiri, dan para sersan ini jelas menghormatinya sebagai kapten. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa Jian Wushuang adalah 2 level God akan tim ratusan, total 10 tim dari 10 orang, dan ada keberadaan yang lebih istimewa, orang ini adalah divisi roh iblis. Lagi pula, hanya jiwa iblis yang bisa menentukan apakah pihak lain itu iblis. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Jian Wushuang menjadi akrab dengan kapten skuadronnya. Malam itu, ia melepas perwira dan menuju ke Gunung Keheningan. Setelah mencapai Gunung Keheningan, Jian Wushuang bertemu dengan kapten perwira yang telah membela di kota ini. Kali ini, pasukanku yang beranggotakan 100 orang, bertahan di Silent Mountains selama kurang dari 10 hari, sang pemimpin mengatur agar kamu mengambil alih. Itu aneh, kata kapten yang beranggotakan 100 orang itu. Jian Wushuang pindah ke dalam, tetapi tidak terlalu peduli. Ngomong-ngomong, hanya ada 1 bulan, dan aku akan tinggal di sini selama sebulan, Jian Wushuang bergumam dalam hatinya. Kekuatan mencapai level mereka, dan tidak butuh waktu lama selama sebulan. Jian Wushuang, serta para sersannya dari tim ratusan, juga sangat sabar. Mulailah menjaga di Gunung Keheningan hari ini. Gunung Tianji membentang sejauh jutaan mil, yang tidak jauh lebih buruk daripada medan perang Qian 8 juta mil yang pernah dikunjungi oleh Jian Wushuang. Wilayah yang begitu luas, tim kecil yang terdiri dari 100 orang yang dijaga di sini, memainkan peran yang sangat kecil. Selama beberapa hari, meskipun Jian Wushuang dan yang lainnya sering berpatroli di pegunungan Tianji, mereka bahkan tidak melihat monster atau bayangan setan yang tipis. Dalam hal ini, Jian Wushuang juga sangat tidak berdaya, dan tidak berharap mendapatkan Yaodan di pegunungan yang sepi ini, tetapi mulai meningkatkan kekuatannya sendiri. Sekarang persepsi saya tentang asal-usul dunia dan asal mula pembunuhan semuanya menemui kemacetan. Saya ingin menerobos dan memadatkan jejak asal ke-9 dalam waktu singkat. Saya khawatir itu tidak mungkin dan asal tidak dapat ditingkatkan, jadi saya akan menemukan cara untuk meningkatkan kendo. Jian Wushuang punya ide di dalam hatinya. Mulai hari ini dan seterusnya, selain membagi energinya untuk berkeliling ke gunung-gunung Keheningan, ia menghabiskan lebih banyak waktu sendirian berlatih keterampilan pedang di tempat itu saja. Seperti trik pedang yang melanda hati dan Wan Zongji, ia memiliki ruang yang bagus untuk perbaikan. Di pegunungan yang sepi, tenang dan tenang, tim penjaga pedang yang kuat dalam tim pedang yang dijaga ini juga cukup santai, dibandingkan dengan 100 orang yang tinggal di Dongying, seringkali wabah dan pertempuran sengit dengan monster, benar-benar berbeda. Konsep berkedip dalam ketenangan seperti itu, sebulan berlalu. Setelah 1 bulan, aku akhirnya bisa meninggalkan tempat ini di mana burung-burung tidak peduli. King Huo berdiri berdampingan dengan Jian Wushuang, dengan sentuhan kegembiraan di wajahnya.
Bulan ini, tidak hanya King Huo, tetapi juga para sersan di bawah tim ratusan pedang, semuanya terasa membosankan. Sekarang bulan penjagaan ini akhirnya berlalu. Tidak mengherankan, harus ada 100 tim pria lain untuk datang dan menemui kita nanti, kata Jian Wushuang. Dia dan King Huo berdiri diam menunggu. Namun, sebagian besar hari telah berlalu, tetapi tidak ada 100 orang yang datang, dan yang terakhir datang adalah seorang sersan biasa yang datang untuk mengabar. Pimpin Tuhan untuk memiliki kehidupan, karena beberapa regu lainnya telah menderita banyak kehilangan dan kekurangan tenaga kerja karena pertarungan dengan monster beberapa hari yang lalu. Jadi bulan ini pegunungan Tianshan tidak akan berputar, biarkan pasukan ke-10 ke 100 Anda terus menjaga di sini. Karena itu, sersan meninggalkan reaksi tanpa memperhatikan reaksi Jian Wushuang dan yang lainnya. Kenapa? Sersan dari skuadron ke-10 segera meledak. Tidak ada perubahan. Mengapa? King Huo mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi biru pucat. Aturan Dongying, seperti pasukan 100 orang di belakang kami, akan berputar sebulan sekali. Bagaimana mungkin itu tidak diubah? Tidak staf. Yah, apa-apa yang kekurangan staf. Di mana burung ini tidak peduli, tidak ada kesempatan untuk berbicara dengan monster. Perwira-perwira kekurangan itu ada di sini untuk bertahan, tetapi tepat. King Huo berteriak, menurut pendapat saya, jelas bahwa Fang Han sengaja memperbaiki kita, dan masalah ini mungkin terkait dengan Jinling. Kalau tidak, kita baru saja tiba di Dongying. Mengapa kita begitu sial sehingga kita langsung dikirim ke pegunungan Tianshan, dan tim yang menjaga di sini bulan lalu ada di sini selama kurang dari 10 hari. Jinling, Jian Wushuang menyipitkan matanya, itu benar-benar mungkin. Dia berhasil tinggal di sini selama sebulan dan tahu sedikit tentang Dongying, mengetahui bahwa ayah Jinling, Raja Ular Emas, adalah seorang jenderal di Dongying. Sebagai seorang jenderal, ia memiliki kekuatan besar. Sebagai satu-satunya putra Dewa Ular Emas, siapa dari para pemimpin ini di Dongying yang tidak akan memberinya wajah? Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? King Huo Chao Jian Wushuang menoleh. Bulan ini, hubungannya dengan Jian Wushuang semakin dekat, dan gelarnya juga telah berubah. Sebelumnya, ia menyebut Jian Wushuang sebagai teman Wushuang, tetapi sekarang ia adalah saudara lelaki dari Wushuang. Tunggu sebulan lagi, kata Jian Wushuang dengan suara berat. Aku tidak yakin apakah Fang Han benar-benar menargetkanku sekarang. Bulan ini, aku bisa menanggungnya. Jika aku tidak memutar bulan depan, pedang muncul di mata pedang. Dia tidak pernah menyebabkan masalah, tetapi dia tidak pernah takut akan hal itu. Bagaimanapun, Fang Han adalah pemimpin dan atasan langsungnya. Jika dia ingin memberinya sedikit kekuatan sejak awal, dia bisa menerimanya. Tetapi jika pihak lain murni untuk masalah dia, Jian Wushuang tidak akan pernah sopan. Yah, tunggu saja sebulan lagi, King Huo juga fokus. Jian Wushuang dan King Huo menghabiskan banyak upaya untuk menenangkan sersan-sersan itu, dan sersan dari skuadron rakyat ke-100 hanya bisa menunggu sebulan lagi di barisan pegunungan yang sunyi. Lampu kilat, 1 bulan lagi telah berlalu, dan sekarang saatnya untuk memutar. Namun, kali ini, apalagi 100 orang datang untuk mengambil alih, bahkan seorang pun yang datang untuk berbicara. Segera matahari terbenam akan segera tiba, banyak sersan tim rakyat ke-100 dalam suasana hati yang buruk. Sudah 2 bulan, tidak ada perwira lain yang datang untuk mengambil alih kita, bahkan seorang utusan. Apa yang terjadi? Terus seperti ini, aku akan bosan sampai mati. Aku lebih suka pergi ke 8 kota besar atau pergi ke Tanah Suci sebagai penjaga, tetapi bahkan beberapa tugas. Aku tidak ingin tinggal di tempat di mana burung tidak buang kotoran. Selama 2 bulan, Anda bahkan tidak bisa melihat hantu. Aku dengar kapten kita yang menyinggung orang-orang di Dongying, jadi komandan mengirimnya ke gunung kesunyian ini, jelas-jelas menentangnya. Begitukah? Siapa yang menyinggung kapten? Aku dengar itu adalah putra seorang jenderal di Dongying. Bajingan, sekelompok orang lain-lain, bahkan pembalasan. Banyak sersan sangat marah. Di atas bukit, Jian Wushu berdiri dengan tangan di punggungnya, menyaksikan matahari terbenam benar-benar menghilang di ujung langit. Bulan lalu setidaknya orang membiarkan orang menyampaikan kata, tetapi bulan ini, bahkan tidak ada orang yang mengucapkan kata itu. Konten 2 sisi Jian Wu agak dingin. Saudara tanpa saudara, King Huo datang. Sudah 2 bulan sekarang, dan saudara-saudara kita sedang kesal. Aku dan kapten tim lainnya telah ditenangkan, tetapi tidak ada gunanya.
Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk sedikit, dan berkata, King Huo, kamu diperintahkan untuk turun dan membiarkan saudara-saudara menunggu 1 malam lagi. Besok, aku akan pergi ke Dongying untuk menemukan Fang Han secara langsung. Pergi sendiri. Apakah kamu sendirian? King Huo tampak terkejut pada Jian Wushuang. Tenang, itu sudah cukup untuk sendirian. Jian Wushuang tersenyum dingin. Oke, aku akan turun, kata King Huo, dan langsung pergi untuk menghibur para sersan. Dan Jian Wushuang berdiri sendirian di kuil bukit, bergumam di mulutnya, Fang Han, Jinling, aku harus menahanmu selama sebulan, tapi aku tidak berharap kau menendang hidungmu di wajahmu. Harimau itu tidak menunjukkan kekuatannya, harimau itu benar-benar layak, itu benar-benar layak. Pada malam hari, Gunung Tianshan berada di bukit yang tidak dikenal. Di bawah bulan yang berkabut, pedang dengan jubah hitam memegang pedang panjang, berdiri di sana sendirian, mata sedikit tertutup. Lingkungannya tenang, angin sepoi-sepoi bertiup, menyegarkan, tetapi Jian Wushuang, yang telah sedikit menutup matanya, akhirnya membuka matanya. Saat matanya terbuka, wow, bayangan pedang berlalu dengan sia-sia di bawah langit berbintang yang gelap. Bayangan pedang ini, sunyi, tetapi membawa suasana yang unik. Punah, ya, itu berarti kepunahan. Di bawah pedang, hanya ada kepunahan. Bayangan pedang meluncur melintasi kehampaan, meninggalkan sungai pedang panjang, yang tetap untuk waktu yang lama. Ketika pedang jatuh, tidak ada gerakan juga, tetapi senyum muncul di wajah Jian Wushuang. Akhirnya, bentuk keempat dari taktik membunuh pedang, akhirnya, Jian Wushuang bersukacita. Bentuk keempat Hard Sword Teknik, bernama Juying, juga sangat mengerikan, kekuatannya jauh di atas tipe ketiga. Dalam gaya ini, Jian Wushuang telah mempelajarinya, terutama dalam 2 bulan di pegunungan yang sepi, di bawah keadaan bahwa persepsi akar tidak dapat ditingkatkan, ia mengabdikan dirinya untuk mempelajari kendo, dan sekarang ia akhirnya telah menguasai jenis pedang ini. Menguasai tipuan, seranganku adalah kekuatan serangan terkuat, dan dapat meningkatkan tingkat, kata Jian Wushuang diam-diam. Saat itu, oh, hah, langit yang tidak jauh dari sana tiba-tiba mendengar beberapa suara angin yang pecah. Meskipun suara angin yang pecah ini sangat kecil, mereka masih bisa mendengar pendengaran pedang yang tiada banding. Seseorang, Jian Wushuang mengerutkan kening, bahkan ketika dia bergegas ke depan. Dalam kegelapan, sekelompok 10 orang bergegas maju, dan 10 orang adalah 7 pria dan 3 wanita, semua dengan wajah dingin. Kami akan meninggalkan Gunung Tianji, dan keluar dari Gunung Tianji, itu adalah wilayah ras manusia. Salah satu dari 10 orang, Tong Yanhe, berkata bahwa lelaki tua itu menurunkan suaranya dan berkata, setelah meninggalkan Gunung Keheningan, kami segera berpisah, bercampur dengan ras manusia sesuai dengan perintah, dan mencoba mendekati para lelaki kuat dari ras manusia untuk memberikan informasi sebanyak mungkin. Untuk komunitas, mengerti, 9 orang di belakangnya semua fokus. Mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh komunitas monster dengan harga murah, tujuannya adalah secara alami untuk dapat berbaur dengan umat manusia dan mendapatkan beberapa informasi berharga atau untuk membunuh beberapa jenius yang luar biasa dari ras manusia. Orang jenius dengan potensi besar dicekik sebelumnya. Dalam perjalanan, mereka berturut-turut mengalami beberapa hambatan di Dongying, dan akhirnya berhasil bertahan hidup dan datang ke sini. Selama gunung-gunung keheningan dilewati, mereka akan benar-benar memasuki wilayah manusia. Pada saat itu, tidak akan mudah bagi komunitas manusia untuk menemukannya. 10 monster asteris bergegas ke depan dengan cepat, tiba-tiba, sesosok muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Hah! Tong Yanhe mengerutkan kening ketika orang tua itu mengerutkan kening, tubuhnya segera berhenti, memandangi pedang di depannya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas, manusia itu kuat, dan mereka masih dewa. Jian Wushuang juga menatap 10 orang di depannya, diam-diam waspada. Ini adalah Gunung Tianshan, yang berada di belakang Dongying, dan terpencil. Bahkan sersan yang pensiun dari Dongying jarang lewat di sini. Ini jelas merupakan tempat di mana burung tidak peduli. Sebuah tim yang terdiri dari 10 orang lewat di sini, dan kekuatan keseluruhan dari tim ini tidak lemah. 2 Xiao Jingqiang, 8 lainnya adalah Liu Xiao Jing. Tetapi 2 Xiao Jingqiang ini tidak memiliki nafas tanda perintah Tuhan. Pedang tidak tenggelam di kedua sisi. Tanpa nafas perintah Tuhan, itu bukan Tuhan.
Tim ini tampaknya berasal dari pihak Dongying. Di Dongying, beberapa sersan mencapai tingkat Qixiao Realm, tetapi mereka tidak menjadi dewa, tetapi tidak banyak. Pasukan semacam itu muncul di Gunung Keheningan di tengah malam, yang secara alami mencurigakan. Kamu siapa? Jian Wushuang bertanya, tetapi secara diam-diam, dia telah menghancurkan utusan itu dan mengirim pesan kepada King Huo, sehingga King Huo segera membawa Master Roh Jahat. Hanya roh iblis yang bisa menilai apakah orang-orang di depan Anda ini iblis. Kembalilah kepada Tuhan. Bocah laki-laki Yan Hefa, yang dipimpin oleh lelaki tua itu, berkata, kami adalah sersan di bawah kerah ketiga Dongying. Kami memiliki misi khusus dan hanya lewat di sini. Kelompok monster itu bertarung dengan kelompok manusia sepanjang tahun, dan secara alami jelas tentang sistem militer dalam Dongying kelompok manusia. Tugas khusus apa? Tanya Jian Wushuang. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kata Tong Yanhe, pria tua itu, dengan sikap yang agak rendah hati. Oh, Jian Wushuang mengangkat alisnya, tetapi tersenyum, itu adalah saudara-saudara dari kerah ketiga. Saya juga memiliki beberapa kenalan di kerah ketiga Anda. Saya mendengar mereka mengatakan bahwa kerah ketiga Anda adalah seorang komandan Skyhawk, emosinya tidak terlalu bagus, kamu bekerja di bawah tangannya, tetapi benar-benar sedikit sial. Tong Yanhe membuat lelaki tua itu tertawa dengan atau tanpa berpikir, keluarga saya memiliki temperamen buruk dalam memerintah orang dewasa, tetapi itu tidak buruk bagi kami. Mendengar ini, senyum di wajah Jian Wushuang segera menyatu, dan 3 pedang dari tangan yang sama juga muncul di tangannya, dan mata Jian Wushuang berubah dingin, dan dia menatap lelaki tua Yan Tonghe lagi. Maaf, saya bahkan tidak tahu siapa pemimpin ketiga, dan untuk Komandan Aquala, saya juga mengkompilasinya. Tong Yanhe membuat wajah pria tua itu berubah, dan 9 orang di belakangnya juga tampak dingin. Mereka semua tahu bahwa mereka sudah terbuka. Setan asteris baik, suara Jian Wushuang dingin, bergema di dunia ini. Bunuh dia. Tong Yanhe memberi orang tua itu minuman dingin, dan kemudian sosoknya adalah yang pertama untuk membunuh pedang langsung ke arah pedang, dan napas Qixiao Realm meletus. 9 iblis di belakang lelaki tua Yan Tong Hefa asteris si tidak ragu satu persatu, dan waktu datang langsung dari pedang keos yang ganas ke segala arah. Karena Jian Wushuang tahu identitas mereka, mereka harus membunuh Jian Wushuang di sini. Ofensif sengit datang. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, dan sudut mulutnya mengangkat lengkungan khusus, konyol. Pada saat suara itu jatuh, bentuk tubuh Jian Wushuang sudah berubah rupa, dan kecepatannya sangat cepat sehingga 10 setan asteris yang hadir tidak bisa melihat lintasan menyapu Jian Wushuang. Wow, tubuh ganda Jian Wu diam-diam bersatu kembali dalam kekosongan, di mana dia tampaknya berada di samping bocah Yan Hefa. Begitu cepat, Tong Yanhe dikejutkan oleh pria tua itu, dan pedang dengan 3 pembunuhan di tangannya sudah menebasnya. Pedang sederhana, tetapi pedang ini telah menghancurkan kekuatan pedang teman-teman yang tak tertandingi hingga yang ekstrim. Setelah lapisan ke-6 dari metode fusi tulang dikembangkan, kekuatan fisik dan batas spiritual Jian Wushuang yang luar biasa meletus, dan ada 8 berkah dari asal-usulnya, yang membuat kekuatan perkasa pedang telah mencapai dunia yang mengejutkan. Keintinya, sebuah pedang pecah, seperti gunung besar miliaran pound, dan menabrak anak Yan Hefa secara langsung. Tong Yanhe membuat tangan orang tua itu merah, seolah-olah membakar api yang menyala-nyala. Pada saat ini, dia meninju dengan pukulan, untuk melawan pedang-pedang Wushuang. Tetapi sebagai hasil dari tabrakan antara keduanya, seluruh tubuh anak Yan Hefa seperti meteorit, dan hancur ke tanah di bawah. Peng! Tanah besar segera muncul lubang besar yang penuh dengan kedalaman beberapa meter. Sangat kuat, 9 monster yang tersisa asteris memandang Jian Wushuang dengan kaget. Pada saat itu, pedang itu tak tertandingi, dan pembunuhan di matanya melintas, dan aliran darah yang deras menyapu dirinya. Seluruh sungai darah segera benar-benar menutupi kekosongan di sekitarnya, dan pada saat yang sama, ada banyak riak seperti pedang yang tak terlihat ditumpangkan di sungai darah ini. Kekuatan gelombang seperti pedang ini juga sangat kuat, karena Jian Wushuang sudah menguasainya. Ribuan lingkaran, Qianzongji, dibandingkan dengan Bai Jieji sebelumnya, kekuatan besar bahkan lebih kuat. Monster-monster di sekitar mereka semua terbungkus dalam sungai darah. Dengan tekanan dari bidang kendali Jian Wushuang, monster-monster ini segera merasakan kekuatan penindas besar yang menimpa mereka, membuat tubuh mereka pada saat ini. Keduanya tunduk pada batasan besar.
Segera setelah itu, Jian Wushuang meletus langsung. Wow, wow, dua lampu pedang biadab menyala satu demi satu, dan kedua mata setan asteris, yang telah mencapai tingkat 6 surga, menatap sekeliling, ada tanda pedang kecil di tenggorokan mereka, dan darah perlahan mengalir keluar. Sosok ganda tanpa pedang adalah fantasi lain, tetapi kali ini dengan mudah dilewati oleh 3 iblis asteris Si, dan 3 iblis asteris Si juga bahkan tidak memiliki kekuatan perlawanan, mereka langsung dibunuh. Lari, cepatlah. Monster yang tersisa takut, dan tidak berani tinggal sedikit pun, dan segera mulai melarikan diri dengan liar. Tapi jarak yang begitu pendek, dan di bawah tekanan medan Jian Wushuang, iblis asteris ini ingin melarikan diri, itu semua harapan yang luar biasa. Namun dalam sekejap mata, tim 10 anggota ini, termasuk orang tua Yan Tongheva, semuanya dibunuh oleh Jian Wushuang. Anda tahu, dalam tim yang terdiri dari 10 orang, selain 8 Liu Xiaojing, ada 2 Qi Xiaojing, tetapi tidak ada ruang untuk perjuangan di tangan tanpa pedang. Dengan kekuatan saya saat ini, di lapangan, benar-benar mudah untuk membunuh para dewa tingkat terkuat. Jian Wushuang tersenyum ringan. Dewa Qi Xiaojing dari Tanah Roh Iblis, karena kekuatan fisik mereka, ditempatkan di daratan Shenzhou, dan mereka semua dekat dengan Bak Xiaojing yang kuat. Jian Wushuang sudah lama tidak di sini, hanya beberapa bulan, tetapi dalam bulan-bulan ini, kemajuannya sangat besar. Dia sekarang, benar-benar mudah untuk membunuh para dewa atau monster Qi Xiao Realm biasa ini. Bahkan para dewa tingkat kedua dari Bak Xiao Realm, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk dibunuh. Tidak lama setelah Jian Wushuang memenggal kepala dan membunuh mereka semua, King Huo bergegas bersama dengan Sersan Centurion, dan divisi Roh Iblis Centurion juga mengikuti. Saudara-saudara, apakah Anda baik-baik saja? King Huo datang ke Jian Wushuang. Tidak apa-apa, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya dan segera memerintahkan, pergi dan lihat apakah orang-orang ini adalah setan. Ya, hantu iblis menjawab, dan segera pergi untuk memeriksanya. Bahkan jika anak Yan Heva adalah orang tua, mereka sudah mati, tetapi sebagai master roh hantu, mereka dapat dengan jelas menentukan apakah mereka adalah monster. Setelah beberapa saat, hasilnya datang. Kapten, mereka semua adalah monster. Jawab sang roh jahat. Oh, Jian Wushuang tersenyum sedikit, tidak terkejut. Banyak sersan di tim Centurion tahu bahwa orang-orang ini semua adalah monster, tetapi segera meledak. Ada begitu banyak iblis, 10 dari mereka, dan yang terlemah adalah iblis dari alam Liu Xiao, dan bahkan ada 2 iblis setingkat dewa. Ini, berapa iblis yang layak? Seru sersan itu. Iblis itu kurus, lebih berharga daripada monster biasa. Monster-monster biasa itu, ketika terbunuh, hanya bisa mendapatkan monster dan dari monster ini, tetapi monster itu baik-baik saja tetapi berbeda. Masing-masing monster ini perlu diproduksi dengan biaya yang besar, lagi pula, mereka harus menemukan cara untuk membuat monster ini menjadi manusia, dan mereka harus berusaha keras untuk mengirim mereka ke wilayah manusia. Di antara mereka, tingkat kelangkaan secara alami tidak sebanding dengan monster biasa. Karena itu, membunuh monster lebih baik daripada membunuh monster biasa, dan manfaatnya lebih besar. Pada tingkat yang sama, jika Anda membunuh monster dari lanskap langit ke-6 urutan ke-6, Anda akan mendapatkan monster urutan ke-6. Anda dapat membunuh monster tingkat ke-6, dan dengan mayat ini, Anda bisa pergi ke Dongying untuk monster tingkat ke-7. Sekarang Jian Wushuang membunuh 8 monster tingkat ke-6 dalam satu nafas, ditambah 2 monster tingkat ke-7, kemudian dia bisa mendapatkan 8 monster tingkat 7 dan 2 monster 8 tingkat di Dongying. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Barisan pegunungan yang sepi ini, tempat yang sunyi sepi, dan daerah yang sangat luas, dalam keadaan normal, sulit bagi kita untuk menemui setan di daerah ini, apalagi untuk bertemu 10 setan dalam sekali jalan. Brother Wushuang, saya harus mengatakan, Anda benar-benar beruntung. King Huo tidak bisa menahannya. Haha, Jian Wushuang tersenyum bodoh, tetapi segera melambaikan tangan, bersihkan mayat iblis ini asteris. Aku akan membawa mayat-mayat ini ke Dongying besok, pergi ke Fang Han untuk penjelasan, dan ubah iblis ini asteris dengan cara Cheng Yaodan, ambil kembali dan beri semua orang poin. Oke, King Huo, mengangguk. Di pagi hari kedua, Jian Wushuang berangkat dengan tubuh kurus iblis ini. Dongying di kamp tempat pemimpin ke-7 berada, Jian Wushuang pertama-tama mengambil tubuh kurus iblis itu dengan imbalan Yaodan.
Ketika melihat Jian Wushuang mengeluarkan tubuh kurus asterisk kerdil ini sekaligus, banyak sersan di daerah sekitarnya terkejut. Setan itu kurus, sangat sulit untuk menangkap satu di hari kerja, tetapi Jian Wushuang bahkan memenggal dan membunuh 10 setan penuh asterisk tipis pada satu waktu. Keberuntungan ini bisa sangat patut ditiru. Dengan tubuh kurus asterisk setan ini, dengan imbalan setan yang cukup dan, Jian Wushuang pergi ke kemah Fang Han. Dia, atas namanya sendiri, dan atas nama timnya yang berumur 100 tahun, ke sisi ini Han, meminta penjelasan. Jian Wushuang datang ke kamp tempat Fang Han berada. Kesulitan untuk memberitahu, dan mengatakan bahwa kapten tim ke-100 Jian Wushuang meminta pertemuan. Jian Wushuang berkata kepada seorang penjaga di luar kamp. Tunggu sebentar, penjaga itu menjawab, lalu pergi untuk memberitahu. Beberapa saat kemudian, penjaga itu keluar dari tenda, dan berkata kepada pedang itu dengan tak tertandingi, Panglima Tuhan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diatasi sekarang, dan Anda harus menunggu di sini. Mata Jian Wu menyipit, tetapi dia tidak cemas, dia menunggu di luar kamp, dan itu 1 jam lagi, tetapi Fang Han masih tidak bermaksud melihatnya. Sudah 1 jam, Jian Wushuang mengangkat kepalanya, tetapi matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Fang Han, aku memberimu wajah penuh, karena kamu tidak tahu untuk menghargainya. Dalam hal ini, kamu tidak bisa menyalahkanku. Mengambil napas dalam-dalam, saat berikutnya, Jian Wushuang keluar tiba-tiba. Pimpin Fang Han, dibawa infus kekuatan spiritual yang agung, 4 kata dingin dikirim keluar dari mulut Jian Wushuang, tetapi itu seperti guntur, dan tiba-tiba meledak di seluruh kamp. Untuk sementara waktu, banyak sersan di seluruh kamp kepemimpinan pertama merasa khawatir, dan semua mengangkat kepala dengan heran. Mereka semua bertanya-tanya, siapa yang memanggil pemimpin Fang Han, dan masih sangat keras. Di kamp, pria parubaya yang agak gemuk, Fang Han, sedang minum di sana, sangat santai, dan tidak ada yang bisa dilakukan seperti yang dia katakan. Yah, pedang itu tak tertandingi, dan menyinggung Jinling. Di Dongying, aku masih ingin memiliki kehidupan dan mimpi yang baik. Fang Leng tersenyum, dan dia berencana pergi keluar untuk melihatnya dengan pedang untuk sementara waktu, tetapi sia-sia. Pimpin Fang Han, suara minum dingin datang seketika, suara itu bergemuruh, dan bahkan menyerang dengan gelombang stres. Banting! Guci di tangan Fang Han langsung meledak, dan air terciprat kemana-mana. Wajah Fang Han langsung tenggelam. Akun lain-lain, Fang Han tidak bisa duduk diam dengan minuman dingin, bahkan ketika berjalan menuju akun kamp. Di luar kamp, Jian Wushuang membawa pedang panjang, berdiri dengan acuh tak acuh, dan banyak sersan tingkat tinggi berkumpul di sekelilingnya, menatapnya dengan heran. Pedang yang tak tertandingi, suara minuman keras keluar dari kamp, dan kemudian sosok Fang Han melangkah keluar dari kamp. Jauh di mata dan muridnya, amarah mengamuk membakar. Dia melihat pedang Wushuang, suaranya dingin, pedang Wushuang komandan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dihadapi, dan Anda harus menunggu di sini. Anda benar-benar membuat suara keras untuk memaksa keluar komandan. Siapa yang meminjam keberanian Anda untuk membuat Anda begitu sombong? Berlebihan. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan terkekeh. Komandan Fang Han, kamu harus memikirkan satu hal terlebih dahulu. Aku di sini hari ini bukan untuk meminta kamu, tetapi untuk meminta kamu untuk berbicara, diskusi. Sersan tingkat 1 di sekitarnya tidak bisa tidak terkejut. Seorang kapten perwira, mencari pemimpin untuk dibahas, dia akan. Jian Wushuang, apa yang ingin kamu lakukan? Fang Han tampak dingin. Dongying telah lama menetapkan bahwa tim 100 orang di belakang Dongying akan mengadopsi sistem rotasi dan akan mengganti batch setiap bulan. Begitu aku tiba di Dongying, kamu akan membiarkan aku menjaga pegunungan Tianji. Sudah sebulan, apalagi 100 orang untuk menggantikannya, bahkan seorang kurir. Pimpin Fang Han, bukankah kamu harus memberi saya penjelasan? Jian Wushuang menatap Fang Han dengan dingin dan mencibir, 3 napas, dalam 3 kali nafas. Kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak menghormati Anda. Mendengar kata-kata Jian Wushuang, banyak sersan peringkat pertama di sekitarnya menyadarinya. Mereka akhirnya tahu bahwa Jian Wushuang datang ke tujuan Fang Han. Jian Wushuang, aku tidak memberitahu siapapun untuk memberitahumu sebelumnya. Selama waktu ini, pemimpin pertamaku bertarung dengan monster berulang kali.
Tidak ada cukup tenaga kerja untuk dikerahkan, jadi ayo teruskan kamu di sana. Apakah ada masalah? Jalan, tenaga kerja yang tidak mencukupi. Jian Wushuang terkekeh. Alasan ini tidak apa-apa untuk menipu anak berusia 3 tahun. Bagi saya, itu sama sekali tidak meyakinkan. 2 napas telah berlalu, dan 1 lagi napas. Jian Wushuang menatap Fang Han. Yah, bahkan jika tidak ada alasan, aku adalah pemimpin dari pemimpin pertama. Aku membiarkan kamu menjaga pegunungan Tianshan, dan kamu harus pergi, bagaimana kamu bisa membantuku? Fang Lengheng. Jian Wushuang tidak menjawab, tapi dia mendongak dan melintas tajam di matanya, 3 napas telah tiba. Napas melonjak tiba-tiba bangkit dari munculnya tubuh Jian Wu, dan tersapu dalam waktu singkat. Banyak sersan di daerah sekitarnya terkejut ketika mereka memperhatikan napas ini. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jian Wushuang. Saat berikutnya, Jian Wushuang menjawab para sersan ini dengan tindakan nyata. Saya melihat ilusi bentuk tubuh kembar Jian Wu, meninggalkan gambar residu di tempat, pada saat yang sama, naiknya napas naga raksasa, tetapi langsung membentuk badai besar, menutupi sisi dingin. Langsung, bagaimana dia bisa melakukannya secara langsung? Kapten Perwira, menembak ke arah pemimpin. Berani sekali, dia gila, para sersan di sekitar tertegun. Meskipun itu adalah Fang Han, ada beberapa kesalahan, tetapi diikuti oleh senyum marah. Ini sangat berani. Fang Leng bersenandung, tetapi dia tidak takut. Anda tahu, Dong Ying bertanggung jawab atas pemimpin, yang merupakan Dewa Jenderal tingkat 2 yang berdiri di puncak Ba Xiaojing, kekuatan mereka diakui. Di antara seluruh umat manusia di benua iblis, mereka yang memenuhi syarat untuk melampaui dirinya, kecuali beberapa dewa tingkat kedua yang sangat mengerikan, hanyalah para dewa itu, dan pedang itu tak tertandingi. Fang Han ini menabrak lubuk hatinya untuk tidak melihat Jian Wushuang. Dia telah menerima informasi dari Jian Wushuang sebelumnya, tahu bahwa Jian Wushuang baru saja menjadi dewa, dan ini adalah kunjungan pertamanya ke barak. Dengan kata lain, Jian Wushuang tidak pernah berurusan dengan iblis sebelumnya. Yah, seorang junior yang bahkan belum menyentuh monster sebelumnya, dan belum pernah mengalaminya, berani menembakku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wajah Fang Han dingin, dan kapak besar muncul di tangannya. Kekosongan di depan Om Fang Han tiba-tiba terbuka, dan sosok Jian Wushuang diam-diam ditemukan. Pada saat ini, pedang itu tak tertandingi, memegang 3 pedang pembunuh rat-erat di tangannya, dan membubung ke langit, membuat dunia di sekitarnya diam. Pemimpin Dong Ying umumnya jenderal tingkat 2 tingkat atas. Jika saya ingin berurusan dengannya, saya harus menunjukkan beberapa cara. Jian Wushuang menyipitkan matanya dan menatap Fang Han. Dia sudah memutuskan, jika Anda tidak melakukannya, Anda harus melakukannya. Setelah melakukannya, Anda harus mengalahkan lawan dengan bersih dan langsung. Ketika jaraknya kurang dari 10 meter dari Fang Han, Jian Wushuang akhirnya menembak. Bas begitu Jian Wushuang mengambil tembakan, sungai darah yang luas meresap, ditemani oleh Qian Zongji untuk menindas Fang Han secara langsung. Selanjutnya, pedang keluar tak tertandingi, dan kekuatan fisik yang kuat ditanamkan dalam pedang panjang, sebuah pedang diam-diam menyapu pedang tanpa tangan. Bayangan pedang terbang melewati, tanpa suara sedikit pun, dan beberapa hanya cahaya yang menyilaukan, dan pada saat yang sama suasana kepunahan. Bayangan pedang meluncur melintasi kehampaan, meninggalkan sungai pedang panjang, yang tetap untuk waktu yang lama. Taktik pedang detak jantung gaya keempat, menakjubkan. Sangat menyilaukan. Banyak sersan di sekitar tidak bisa membantu menutup mata mereka pada saat ini. Tidak mungkin, itu adalah pedang yang dipamerkan oleh pedang Wushuang, terlalu terang, terlalu menyilaukan, dan menyengat mata mereka. Pedang ini, Fang Han yang awalnya tak kenal takut, ketika melihat pedang Sword Wushuang masuk, murid-muridnya menyusut tajam. Sedikit rasa krisis sebenarnya muncul. Fang Han tidak berani peduli dengan hal itu segera. Saya melihat dia mengepalkan kapak raksasa dengan kedua tangan dan memegangnya tinggi-tinggi. Pada saat dia mengangkatnya, kapak raksasa di tangannya meledak ke langit. Nyala api ini membakar udara, dan ketika Fang Han mengeluarkan raungan, kapak raksasa ini itu seperti memecahkan tanah, langsung dalam kemarahan. Kapak raksasa memotong kekosongan, dengan kekuatan besar, menghalangi matahari dan bulan. Bayangan pedang Jian Wushuang, tapi sangat menyilaukan juga meluruskan, oh.
Dua kekuatan mengerikan bertabrakan secara bersamaan seperti bintang, mengirimkan suara tabrakan yang keras, dari kekosongan di mana keduanya berhadapan, suara ruang meremas dan meremas terdengar, seolah-olah itu sudah hancur. Bocah ini, pada awalnya, Fang Han, yang sama sekali tidak menaruh Jian Wushuang dalam hatinya, terkejut pada saat ini. Kekuatan pedangnya sangat sombong. Fang Han menatap kekosongan di depannya. Kedua kekuatan itu masih bertabrakan dengan gila, tetapi dia tampaknya merasa bahwa dia secara bertahap tidak mendukung. Kekuatan bayangan kapak yang ditebas Dao telah mulai sangat melemah. Sebaliknya, pedang Jian Wushuang masih mempesona dan sangat kuat. Jelas, dalam tabrakan ini, Jian Wushuang memiliki keuntungan besar. Bagaimana mungkin? Dia adalah junior yang bahkan belum menyentuh monster dan bagaimana dia belum mengalaminya. Bagaimana kekuatannya bisa seperti ini? Fang Han menggeram dalam hatinya, wajahnya luar biasa. Yang kuat umumnya tumbuh melalui pengalaman. Dalam materi yang ia terima, Jian Wushuang baru saja keluar dari suku, dan akan segera menjadi dewa. Baru menjadi dewa jenderal, maka tidak boleh ada pengalaman sebelumnya. Kekuatannya pasti tidak kuat, tapi hasilnya. Dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang sama sekali bukan orang setan tanah. Dia tidak pernah berhubungan dengan monster atau berpengalaman di benua roh iblis ini, tetapi dia keluar dari hujan darah di daratan Cina. Dalam hal kekuatan, Jian Wushuang tidak menggunakan kekuatan jiwa pedang ketika ia diterima oleh Dewa Jenderal. Berdasarkan tubuhnya sendiri, meterai 7 origins, dan bentuk ketiga dari pedang pembunuh pedang, ia melewati tingkat keempat. Anda harus menjadi dewa tingkat kedua tingkat atas untuk dapat menerobos. Dengan kata lain, pada saat itu pedang itu tak tertandingi, dan tanpa menggunakan jiwa pedang, kekuatan tempur tidak lebih buruk daripada Fang Han. Tapi kemudian Jian Wushuang mengalami pencerahan 10 hari dari Earth Heart Palace, memadatkan jejak akar ke-8, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dalam 2 bulan Gunung Tianji, ia telah membuat kemajuan besar di Kendo. Tidak hanya ia menguasai Thousand Realms untuk meningkatkan kekuatan lapangan, tetapi yang paling penting, ia juga telah menguasai gaya keempat dari pembunuhan bayangan, kekuatan melonjak lagi. Pedang saat ini tak tertandingi, dan kekuatannya pasti lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada ketika berpartisipasi dalam penilaian dewa. Jika Anda berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan jiwa pedang, Jian Wushuang bahkan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan dewa-dewa biasa. Dan sisi ini dingin, 2 kekuatan tempur umum dewa tingkat kedua, bagi Jian Wushuang tidak ada ancaman sama sekali. Jian Wushuang menghela nafas dengan dingin, dan bayangan pedang terang yang telah dianiaya oleh Fang Han meledak, dan cahaya terang itu bahkan lebih sejahtera. Tidak bisa mendukungnya, seru Fang Han. Wow, bayangan pedang langsung menembus kekosongan, dan kekuatan yang tak terlukiskan menyapu Fang Han, membuat tangan Fang Han mati rasa. Kapak besar di tangan Fang Han terbang keluar pada saat ini. Jian Wushuang melangkah di depan Fang Han, dan tangan besarnya terulur seperti kilat. Turunkan aku. Dengan ledakan, pedang memegang kepala Fang Han langsung tanpa telapak tangannya, dan kekuatan fisik yang mengerikan pecah. Melewati, sosok Fang Han jatuh ke tanah bahkan jika pedang itu ditekan 2 kali, dan kemudian Jian Wushuang melangkah keluar dari 1 kaki dan menghantam tubuh Fang Han itu. Dalam waktu singkat, lubang bundar besar dengan kedalaman 1 meter muncul di tanah, reruntuhan berguling di bawah lubang. Boom! Mulut Fang Han segera memuntahkan seteguk besar darah, dan wajahnya sangat pucat. Jian Wushuang membungkuk dan menghancurkan sosok Fang Han, seolah memegang ayam. Pergi! Jian Wushuang melambaikan tangannya, melempar Fang Han dari tangannya, dan melemparkannya ke tenda kemah di sebelahnya, yang segera terkoyak. Segalanya menjadi tenang. Berbicara perlahan, pada kenyataannya, dari tembakan Jian Wushuang ke melempar Fang Han oleh Jian Wushuang, ini semua dilakukan dalam batu cahaya listrik. Para sersan di sekitar masih linglung, tetapi kemenangan dan kekalahan telah dibagi. Ketika mereka melihat Fang Han yang terbaring di tanah dengan darah di seluruh wajahnya dan pucat seperti kertas, berjuang tetapi tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama, para sersan ini terpana. Kejutan yang membosankan, luar biasa. Perlu dicatat bahwa ketika prajurit pedang baru saja mulai, para sersan ini hampir menganggap prajurit pedang itu gila, dan kapten dari 100 orang baru saja menembak komandan. Tetapi hasilnya di luar harapan semua orang. Saat itu, di sini apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba sebuah suara agung. Banyak sersan yang hadir,
termasuk Jian Wushuang, mendengar suara itu, dan melihat seorang lelaki tua kurus berpakaian hitam melangkah maju. Nafas ini telah mengungkapkan identitas keilahiannya. Jenderal, para sersan yang hadir, termasuk Jian Wushuang, semuanya memberi hormat. Di Dongying, semua orang kuat di tingkat dewa dan raja adalah jenderal. Jenderal, bertanggung jawab atas bawahannya. Ketika dia melihat orang-orang, Fang Han berteriak dengan sedih. Pria tua berpakaian hitam melirik Fang Han, wajahnya tenggelam. Apa yang terjadi? Jenderal, ini dia. Pria ini bernama Jian Wushuang. Dia adalah kapten dari ratusan yang mulia. Dia adalah bawahanku. Tapi sekarang, dia hampir membunuhku. Dia ingin memberontak.